Saatnya kami ajak Anda menyimak sejumlah cerita menarik dan inspiratif dari berbagai daerah di penjuru tanah air dalam cerita Nusantara. Hari ini kami ajak Anda ke Pulau Dewata, Bali dan juga ke Ambon, Manise. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV ada Jipayana Putra dan juru kamera Kadek Santosa di Denpasar, Bali. Juga ada Putri Utami dan juru kamera Yahya Latik di Ambon, Maluku. Kita akan ke Bali terlebih dahulu. Jipayana, ada informasi apa dari sana? Silakan. Baik, terima kasih Bella dan saudara. Dalam cerita Nusantara kali ini ada dua cerita yang menjadi sorotan dari Pulau Dewata, Bali. Yang pertama datang dari peringatan Hari Batik Nasional yang tepat jatuh pada tanggal 2 Oktober. Di momentum ini, para generasi muda diharapkan mencintai batik dan bisa mempromosikan batik untuk bisa menjadi tren busana kekinian. Suasana penuh warna dan semangat tradisi menyelimuti peringatan Hari Batik Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Oktober. Hari Batik Nasional ditetapkan tanggal 2 Oktober sejak tahun 2009 setelah UNESCO secara resmi mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda dunia asal Indonesia. Sejak saat itu, batik tidak hanya menjadi simbol tradisi, tapi juga identitas nasional. Sejumlah desainer muda Indonesia juga menunjukkan bahwa batik bisa tampil modern, trendy, dan cocok dipakai oleh kalangan anak muda. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pakaian batik ready to wear yang sudah banyak diproduksi. Salah satu desainer Bali, Leni Hartono, yang memamerkan beragam rancangan batik dengan peragaan busana, mulai yang klasik hingga daur ulang dengan beragam jenis mode pakaian batik, mulai casual hingga pesta dan etnik. Sebetulnya karena ini kan konsepnya batik ya, saya ingin membuat kelihatan bagaimana kayaknya batik Indonesia itu dan dengan mau dibikin apapun keren gitu. Jadi tadi saya ada tampilkan yang dress, terus ada yang kayak gaya cowboy, terus ada yang casual banget tuh anak-anak, terus ada juga yang bisa untuk pergi ke kantor kerja kayak gitu. Jadi aku tuh ingin sebanyak mungkin pilihan untuk orang-orang gitu. Peran anak muda dalam melestarikan batik sangatlah penting dan strategis. Peran penting mereka adalah dalam pelestarian batik. Dengan cara mengenakan batik dalam kehidupan sehari-hari, mempromosikannya melalui media sosial, serta mengemasnya dalam gaya yang lebih modern dan kreatif agar tetap relevan di kalangan generasi sekarang. Peringatan Hari Batik Nasional diharapkan menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia, terutama di kalangan anak muda. Mari jaga dan lestarikan batik bukan hanya sebagai warisan, tapi juga sebagai bagian dari masa depan bangsa. Tim Liputan, Kompas TV, Badung, Bali. Selanjutnya kami ajak Anda berjalan-jalan atau menikmati jajan khas Pulau Dewata di Gianyar, Bali, yakni rujak batu-batu. Di mana rujak batu-batu ini dicampur dengan kerang rebus yang membuat rasanya gurih asam dan memiliki cita rasa yang berbeda bagi siapa saja yang menikmatinya. Ke daerah Ubud, satu lagi kuliner rujak yang menarik untuk dicoba, rujak batu-batu. Tapi tunggu dulu, ini bukan batu ya. Rujak batu-batu adalah rujak yang dibuat dengan bahan kerang rebus. Kuliner khas pesisir ini salah satunya bisa dijumpai di warung Bu Ayu yang ada di Jalan Raya Mawang, Ubud, Gianyar. Menariknya, rujak batu-batu di warung ini juga disajikan dengan aneka campuran buah-buahan yang menambah kesegaran rujak batu-batu. Cara penyajiannya mirip seperti penyajian rujak buah pada umumnya, dengan gula, garam, terasi, dan cabai. Bahan ini diulek halus hingga tercampur rata, kemudian disiram dengan kuah kaldu ikan. Kerang yang digunakan adalah jenis kerang klejak. Kan apa sih itu rujak batu-batu itu, Bu? Rujak batu-batu itu rujak dari kerang. Saya idenya timbul dari anak saya. Saya awalnya jualan itu dari pelarian corona. Itu bahannya kalau saya pakai bumbu kuah pindang di sini. Ya. Berarti campurannya seperti rujak pada umumnya kan, Bu? Iya, pada umumnya. Kalau di sini spesialisnya spesialnya rujak batu-batu, buah sama bulu. Dimix jadi satu. Dimix jadi satu ya. gitu.
Warung ini buka berawal dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan hilangnya mata pencarian. Kini usaha warung rujak Bu Ayu pun semakin ramai dikunjungi pembeli. Selain rujak, warung ini juga menjual menu khas Bali lainnya seperti tipa cantok hingga aneka es. Untuk harga, aneka menu dijual dengan harga yang terjangkau. Rujak batu-batu misalnya dijual mulai Rp8.000. Dengan tambahan topping buah-buahan, rujak dijual mulai 10 ribuan. Sinta Pramadewi, Kompas TV, Gianyar, Bali. Dan saudara, itu dia cerita Nusantara yang menjadi sorotan dari Pulau Dewata, Bali. Kembali ke Anda, ke studio, Bella. Kalau dari Bali ada cerita soal perayaan Hari Batik dan juga kuliner. Kalau dari Ambon ada cerita apa, Putri? Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang, Bella dan juga saudara. Dari Ambon, Maluku ada 2 cerita yang akan kami bagikan dalam segmen Cerita Nusantara kali ini. Informasi pertama, saudara, sinergi dan kolaborasi bakal menjadi kunci dalam membangun ekonomi inklusif di Maluku. Lewat event Maluku Mangkurebe, Bank Indonesia Maluku menggandeng puluhan UMKM untuk mendorong ekonomi berkelanjutan. Semangat kolaborasi untuk membangun ekonomi Maluku terus digelorakan. Bank Indonesia Maluku menggandeng UMKM dalam event bertajuk Maluku Mangkurebe yang berlangsung selama 3 hari, mulai dari 2 hingga 4 Oktober 2025. Dengan tema sinergi dan kolaborasi membangun kreativitas untuk pertumbuhan ekonomi Maluku inklusif, kegiatan ini menghadirkan 58 pelaku UMKM dari berbagai sektor. Para pelaku UMKM antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka menjadikan event Maluku Mangkurebe sebagai ruang promosi sekaligus ajang memperluas jaringan usaha. Tanggapan untuk event ini sangat baik untuk kita sebagai pelaku UMKM karena kita bisa membranding produk kita, kemudian orang juga lebih luas, lebih banyak yang tahu tentang misalnya kayak saya MC Jaya Bakery Distillery, jadi orang tahu gitu, oh ini jualnya apa, ownernya yang mana. Biasanya kalau di event-event itu pendapatannya besar Pak, jadi kita misalnya kalau sehari event itu lebih besar pendapatannya dibanding jualan setiap hari di hari biasa. Sementara itu, pengunjung juga mengaku senang bisa melihat langsung ragam produk lokal berkualitas. Sangat positif dan membantu juga untuk masyarakat Ambon supaya mengenal setiap UMKM yang ada. Ada smart branding. Nah, smart branding ini dia masuk dalam smart branding tapi juga pariwisata. Sus buah dari MC Jaya. Ada konsep sound of ayam dari Bujes, dapat Bujes dan lain-lain. Lewat Maluku Mangkurebe, Bank Indonesia Maluku tak hanya mendorong geliat ekonomi, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong antar pelaku usaha. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Selanjutnya, saudara, kami punya cerita dari sekelompok pemuda di Dusun Karanjang, Ambon yang menyulap Bukit Tandus menjadi sebuah destinasi wisata. Kini bukit itu tak hanya memanjakan mata, tapi juga menjadi foto-foto baru dengan latar kota Ambon yang menawan. Terinspirasi dari tren wisata alam, sejumlah pemuda kreatif di Dusun Karanjang, Kecamatan Teluk Ambon, berinisiatif mengubah bukit di kampung mereka menjadi lokasi wisata. Hasilnya lahirlah Bukit Indah, magnet baru yang ramai dikunjungi warga Ambon dan sekitarnya. Dari ketinggian, Bukit Indah menyuguhkan panorama hijau dengan pemandangan kota Ambon yang memikat. Modalnya hanya patungan. Para pemuda bekerja sama membersihkan area, membangun fasilitas sederhana, hingga menghadirkan tempat bersantai yang nyaman. Animo masyarakat pun sangat tinggi. Hampir setiap hari, bukit ini dipadati pengunjung yang ingin bersuah foto atau sekadar menikmati udara segar. Tak berhenti di situ, para pemuda juga menggagas konsep wisata berkelanjutan. Mereka membuka warung kecil
menyediakan kopi dan camilan agar pengunjung betah berlama-lama. Kesannya tuh awalnya tuh katong cuma iseng, katong ada beberapa pemuda yang memang dusun Ranjang di sini, katong yang memang kebetulan tempat wisatanya itu terbengkalai, lalu katong yang tamang iseng mau buat kembali, terus dananya itu katong pakai uang pribadi sendiri, katong patungan buat. Bagi pengunjung, Bukit Indah bukan sekadar tempat melepas penat. Dengan tarif masuk Rp5.000 per orang, mereka bisa bersantai sambil menikmati pemandangan kota Ambon dari ketinggian. Ini tuh tempatnya bagus karena memang bukitnya indah tuh, jadi paling worth it bagi orang-orang untuk datang healing di sini gitu. Jadi kakak bisa lihat di sini pemandangannya, suasananya itu sangat bagus sekali. Jadi pas lah. Sini pasangan atau sama teman? Teman-teman. Sama teman-teman. Kini Bukit Indah menjadi simbol kreativitas anak muda Ambon dalam mengangkat potensi lokal menjadi daya tarik wisata. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Demikian dua cerita menarik dari Ambon, Maluku. Kembali ke studio Bella. Baik, terima kasih atas ceritanya Putri Utami dan Yahya Lating dari Ambon, Maluku. Sebelumnya ada Jipayana Putra dan Kadek Santosa dari Denpasar, Bali. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.